Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Leni Anggraini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai stres. Di sini mungkin teman-teman ada yang merasakan, bahkan ada pula yang tidak tahu apa itu stres. Stres adalah suatu kondisi yang terjadi apabila individu dihadapkan pada kejadian yang mereka rasakan sebagai ancaman terhadap kesejahteraan fisik maupun psikologis dan ada ketidakpastian akan kemampuan untuk menghadapi kejadian tersebut. Stres dapat terjadi pada siapa saja, dalam kadar berat atau ringan yang berbeda, dalam jangka panjang pendek yang tidak sama, dan dengan reaksi yang berbeda pula. Stres sebagai suatu keadaan atau kondisi yang tercipta bila transaksi individu yang mengalami stres dan hal yang menganggap mendatangkan stres membuat orang yang bersangkutan melihat ketidaksepadanan yang nyata antara kondisi atau sistem sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada padanya. Stres merupakan suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologi. Kebanyakan orang dengan kondisi demikian hidup dengan rasa tertekan serta khawatir terhadap sebagian besar aspek kehidupan seperti kesehatan, uang, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Gejala-gejala stres menyangkut kesehatan fisik dan kekuatan mental. Individu yang mengalami stres bisa mengalami nervous dan merasakan kekhawatiran kronis. Individu tersebut sering menjadi mudah marah dan agresi, tidak dapat rileks atau menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Lebih lanjut, individu tersebut melarikan diri dengan minum alkohol atau merokok secara berlebihan. Selain itu, orang yang stres bisa menderita penyakit fisik seperti masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, dan sulit tidur. Faktor-faktor penyebab stres. Yang pertama ada variabel dalam kondisi individu, seperti jenis kelamin, temperamen, faktor-faktor genetik, inteligensi, pendidikan, suku, budaya, status ekonomi, dan kondisi fisik. Yang kedua ada karakteristik kepribadian, introvert atau extrovert, stabilitas emosi secara umum, tipe kepribadian A, ketabahan, kekebalan, dan ketahanan. Yang ketiga ada variabel sosial kognitif, dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, dan kontrol pribadi yang dirasakan. Yang keempat, hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial. Yang kelima, ada strategi coping, menentukan bagaimana keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau pemikiran yang matang. Selain itu, upaya yang dapat menangani stres, yang pertama, pengaturan waktu. Pengaturan waktu merupakan hal yang sangat penting karena kebanyakan stres dikarenakan oleh tekanan waktu. Yang kedua ada relaksasi. Beberapa teknik relaksasi adalah menarik napas dalam-dalam, membuka tangan dan kepalkan kemudian tinjukan, mengendurkan otot-otot bahu, tetap tenang dengan mengulang-ulang beberapa kata yang menyejukkan. Yang ketiga, terapi kognitif melibatkan percakapan diri, pengenalan kejadian-kejadian yang menyebabkan tekanan. Yang keempat, teknik visualisasi kreatif dengan cara mengalihkan pikiran pada memori-memori, suasana, kejadian, dan pengalaman yang menyenangkan. Yang kelima, perencanaan. Penanganan stres antisipatif mensyaratkan perencanaan dengan tujuan untuk menentukan metode alternatif. Yang keenam, kehidupan yang seimbang mendisiplinkan diri dengan program pola makan dan makanan yang sehat dan seimbang. Yang ketujuh, olahraga secara teratur, misalnya dengan berjalan-jalan di pagi hari, latihan pernapasan atau ayunan tangan. Olahraga yang diikuti dengan latihan pernapasan atau relaksasi, selain dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga dapat meningkatkan ketenangan emosi. Yang kedelapan, relaksasi. Relaksasi terbagi atas dua bagian, yaitu relaksasi secara fisik untuk melemaskan kembali otot tubuh yang tegang dan keras, dan relaksasi secara mental untuk menurunkan frekuensi gelombang otak. Yang kesembilan, berpikir positif. Ubahlah pikiran-pikiran negatif dan berpikirlah secara rasional dan positif dalam menghadapi permasalahan. Yang kesepuluh, keluar dari masalah. Cara lain yang merupakan penangkal efektif terhadap stres adalah melibatkan diri dengan aktivitas di luar rumah atau kantor. Hal yang dapat dilakukan antara lain bergabung dengan anggota suatu klub, menjadi relawan di organisasi, atau kegiatan sosial lainnya agar mempunyai keseimbangan perasaan dalam hidup.
Yang ke-11, buatlah prioritas. Seringkali stres diakibatkan oleh menumpuknya pekerjaan dan kewajiban yang sepertinya di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Buatlah daftar apa yang harus dikerjakan, kemudian susunlah berdasarkan prioritas seluruh tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.